Saya memulai usaha dalam usia 27 tahun. Saya menjadi produser film dan sinetron. Zaman saya dulu, orang keturunan Chinese nggak ada yang jadi peran utama. Saya membuat judulnya Kembang Setaman, tokoh utama prianya tuh keturunan Cina. Namanya Ferry Salim, tahu nggak? Nah itu saya yang ngorbitin. Tapi karena saya nggak yakin pasar bisa menyerap produk saya, maka saya saya kawinkan dengan tokoh yang paling cantik artis saat itu, namanya Ida Iasya. Salah satu model look. Akhirnya pasar menyerap dan Kembang Setaman meledak di pasaran. Dari mana feeling itu saya bisa dapatkan? Aku nggak tahu, karena saya belajarnya hukum. Saya IPA SMA-nya. Dan sambil jalan saya belajar bikin dan baca neraca, ketipu-tipunya ada dan lain sebagainya. Sampai kejadian reformasi tahun berapa itu? 1998 ya. Saat itu di Jakarta hancur. Semua api, gedung-gedung di mana-mana termasuk perusahaan saya. Dan saya ada di depan Bintaro Plaza 3 lantai, dijarah, dibakar enggak, tapi sebagian hangus. Sampai akhirnya ATM itu hancur, bank tutup, saya nggak bisa mengambil piutang saya, bukan hutang ya, piutang. Dari mana? Dari RCTI, SCTV buat 2 produk saya, yang satu antara Jakarta dan Perth buat di RCTI dan Kembang Setaman buat di SCTV. Besar nggak? Besar. Kira-kira berapa waktu itu piutang yang nggak dibayar oleh 2 TV itu 10 bulan? Buat saya sih besar banget, karena aku cuma punya itu, yaitu 6M. Ngebayangin nggak? Saya depresi karena saya nggak bisa bayar karyawan saya. Saya nggak ngerti harus ada dana cadangan. Dan kejadiannya itu 11, 12, 13, 14 Mei mendadak. Dan kita nggak punya pengalaman siap-siap. Bahkan mencari Indomie susah loh. Pembalut wanita susah. Karena apa? Semua tutup. Itu yang terjadi. Kenapa kok saya stres? Karena saya hanya punya tumpukan seluloid. Tahu seluloid nggak sih zaman dulu? Film yang kayak klise yang tebal. Yang akhirnya dalam berjalannya waktu kan obsolete ya, obsolete tulisannya, usang. Aku nggak bisa jual, aku nggak bisa jadikan borah ke bank, jadi kolateral nggak bisa. Suami saya bangkit karena dia real estate. Katakan rumahnya nggak punya harga lagi, tapi kan dia punya harga tanah yang selalu bergerak naik. Nggak ada harga tanah turun. Hingga dari sana, saya yang masih muda dan masih punya energi yang meledak-meletup, kepengen eskapisme gitu loh, escape dari kondisi yang nyata. Jadilah saya mahasiswa, sekolah sampai akhirnya dapat yang saya nggak masukkan dalam CV. Aku dapat beasiswa sekolah film di Amerika. Sebagai apa? Bukan karena saya pinter, sebagai korban kerusuhan. Dan saya nggak boleh milih. Kan kalau milih kan kita belajar ekonomi, nggak pernah dikasih sama Amerika ya.